kadang perform gitu kan. Aku penampilan cowok nih, cewek penampilan cewek, terus ada cowok yang berpenampilan cewek. Di satu sisi aku berpikir kayak, ih kalau orang tua aku atau sahabat-sahabat aku atau kerabat dekat nonton ini, dia bisa bakal mikirin aku aneh-aneh nih karena ada grup lain yang dance yang tidak sesuai dengan Oke, let's go. This is GKS Genos Podcast. Ya, balik lagi bersama saya Ajud dan sekarang lagi ditemenin sama orang yang sangat spesial yaitu Kak Fis. Oh, siap. Hai. Oke, ini Iya, aku iya. mau tahu nih Kak, kenapa bisa dipanggil Kak Fis nih? Orang bisa tahu Kak Fis tuh ikan ntar gimana? Tapi untuk teman-teman dulu nih, Kak Fis itu tulisannya bukan FISH ikan ya, tapi VIS gitu ya. Nah, nama lengkap aku tuh sebenarnya Bang Sofian ya. Oh, Sofian. Sofian. Nah, jadi kenapa bisa dipanggil Fis itu sebenarnya karena waktu kecil, waktu masih SD gitu kan ya sering main game. Terus nama karakternya itu Fis gitu loh. Oh, karakternya Fis. Nama karakter biasanya kan kita kalau main game itu ada disuruh kayak masukkan nama kamu gitu kan. Nah, terus aku masukinnya VIS gitu aja, random gitu aja. Nah, lama-lama kebiasaan gitu kan. Oh, Nurun. Kayak udah orang manggilnya Fis gitu. Terus juga aku kayak kurang nyaman juga sih sebenarnya dipanggil Sopian gitu kan, kayak nama bapak-bapak gitu kan. Iya benar. Iya benar. Sopian tuh kayak nama bapak-bapak gitu kan. Cuma ternyata setelah aku tahu nama asli aku itu asal usulnya dari mana gitu kan, itu ternyata nama sahabatnya bapak aku gitu loh, yang dikasihkan ke aku. Jadi ya bersyukur juga sama nama itu. Cuma memang karena udah kebiasaan dipanggilnya Kak Fis, bahkan di kantor juga dipanggilnya Pak Fis gitu kan. Sampai teman-teman kantor juga kayak gitu ya. Ya udah kebiasaan gitu aja dipanggil Kak Fis gitu loh, kayak gitu. Tapi bukan ikan gitu. Berawal dari game itu namanya. Dari game. Terus juga aku iseng-iseng kan, VIS itu apa sih artinya? Ternyata itu ada artinya. Dalam bahasa Inggris itu artinya kekuatan gitu loh. VIS itu kekuatan, tapi cuma bisa ditemukan di kamus-kamus tahun 60-an gitu. Karena 60-an. setelah itu kata Fis itu udah dihapus dari bahasa Inggris sepertinya gitu kan. Udah dihapus. Karena di kamus-kamus yang baru udah nggak ada artinya gitu. Bener. Kayak Berarti gitu. agak susah sih ya nemuin arti Fis itu. Iya. Oke, sebelum ke topik pembahasan, aku mau lebih kenal dulu nih. Mau mengenal Kak Fis lebih dalam lagi. Oke, siap. Kalau Kak Fis ini sehari-harinya apa sih? Saya ini ya Bang ya, sehariannya sih kerja gitu kan. Kebetulan saya sekarang lagi kerja di Balikpapan, di salah satu Di Balikpapan. perusahaan retail di Balikpapan ya. Jadi jauh-jauh ke podcast ini cuma buat jadi narasumber gitu kan, jauh-jauh dari Balikpapan gitu. Kesibukan saya sih dance cover. Ngedance juga? Di Samarinda, di Balikpapan, terus juga kerja. Sesekali juga saya ada kegiatan kayak pelatihan bela diri gitu kan, pencak silat gitu. Terus di samping itu juga bantu-bantu keluarga juga gitu. Sama gabut aja sih gitu, sosok sibuk. Saking gabutnya dari dance cover sampai silat juga sikat Iya. aja gitu. Oh ya, ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong dance cover. Aku mau nanya Kak Fis ini kenapa sih bisa tertarik sama K-pop gitu? Bukan K-popnya ya, kalau K-pop kan luas gitu, bisa musik, drama, ke dance-nya gitu. Dance cover ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dance itu banyak genre dan banyak pilihannya sih. Ada modern dance, ada shuffle, jump style, kemudian ada hip hop, R&B dance dan sebagainya. Nah, aku tertarik dunia dance cover itu pertama karena emang suka K-pop yang pertama ya, kayak suka musik K-pop gitu. Terus kemudian masuk dunia dance cover itu aku ngeliat pasarnya juga gitu kan. Kayaknya kalau aku masuk di dance cover ini peminatnya cewek-cewek gitu ya kan. Cewek-cewek gitu kan. Jadi aja mumpung juga gitu. Mumpung sekalian teknik out. Terus juga kayaknya seru gitu kan, kayak nampil-nampil ala-ala boy band gitu kan. Meskipun beberapa orang nanti apaan sih gitu, cuma ya aku suka aja gitu dance cover karena menurut aku pasarnya juga ngeliat pasarnya gitu kan, peminatnya banyak anak-anak muda yang sama kayak aku gitu kan. Dan aku lebih cenderung menguasai dance cover gitu loh. Kayak gitu. Kalau kayak dance lain itu aku pernah nyoba sih, cuma kayak aneh, malah nggak bisa gitu. Akhirnya masuklah ke dunia dance cover yang memang circle-nya ini sesuai dengan apa ya, kayak pasar pertemanan yang aku inginkan gitu loh. Kayak gitu sih Bang. Itu kalau boleh tahu nih, ada grupnya kan? Iya. Nah, itu sebenarnya diajakin atau bikin sendiri gitu grupnya? Nah kalau aku kebetulan pertama kali masuk dunia dance cover itu di 2012 ya. Jadi udah sekitar 10 tahun dance cover. Nah waktu itu aku
ikut dulu, ikut dari kayak ada trainee-nya juga. Jadi trainee itu adalah masa di mana anak dance cover itu latihan beberapa bulan, ada yang tahunan, sampai akhirnya dia bisa perform atau masuk ke dalam suatu video gitu loh, dinyatakan layak gitu kan. Nah aku memulainya itu diajakin dulu, diajakin, terus akhirnya masuk ke suatu komunitas namanya dulu Soulmate Community ya. Soulmate Community. Terus kemudian aku karena suatu dan lain hal keluar gitu kan di komunitas itu, terus akhirnya aku buat sendirilah komunitas yang namanya White Family gitu kan. Kemarin juga ada temen aku yang namanya Putra Ciptawan itu diundang di podcast ini juga, dia yang nerusin saat ini gitu loh, komunitas yang aku bangun. Gitu sih Bang. Nah itu tuh kan kemarin nih sempat ngobrol-ngobrol sama Ciptawan ya. Itu bahas tentang ini sih, cowok yang disangka banci. Karena ikut dance cover, padahal kan belum tentu ya. Nah itu menurut Kak Vi sendiri nih kayak gimana tuh? Kalau menurut aku ya, tidak ada, aku nggak bisa menyalahkan juga orang-orang yang menganggap cowok ikut dance cover itu banci gitu kan. Karena notabene-nya seorang laki-laki itu tidak ngedance gitu lah ya kan. Notabene-nya gitu kan. Kayak notabene umumnya cowok itu kayaknya bukan buat ngedance gitu kan. Jadi aku tidak menyalahkan juga, tapi mereka belum paham gitu loh. Belum paham gitu kan, makanya mereka berparadigma atau berpikiran seperti itu gitu. Nah kalau menurut pandangan aku secara pribadi juga, punya pengalaman-pengalaman yang kayak dikirain bencong dan sebagainya gitu kan, kamu make up lo bencong dan sebagainya, ya menurut aku karena mereka memang belum paham gitu kan. Tapi di balik background itu kan mereka nggak tahu bahwasanya ternyata aku pernah ngelatih pencaksilat di Unmul misalnya gitu kan. Bener. Yang memang itu laki banget gitu kan. Cuma dong. memang aku punya hobi yang lain juga, dance cover, dan di dance cover itu juga aku nggak ngedance kayak perempuan gitu loh, kayak gitu. Jadi menurut paradigma aku secara pribadi adalah wajar kalau orang-orang berpikir dance cover itu cowok-cowoknya kayak bencong gitu kan, mohon maaf ya. Tapi kalau mereka tahu lebih dalam, ternyata nggak seperti itu loh gitu loh. Kayak ternyata dance yang ditampilkan itu manly sebenarnya, dan cowok-cowoknya rata-rata juga bukan cowok-cowok yang melambai kayak gitu kan. Betul sekali Bang. Harusnya ya itu sih, kenapa ya stigma orang-orang tuh bisa kayak gitu? Apa mungkin karena penampilan kali ya? Bisa jadi sih, karena ada beberapa juga teman-teman dance cover yang yang cowok tapi penampilannya agak-agak ke cewek gitu ya. Cuma itu kembali lagi sih kayak itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Kayak misalnya aku cowok, aku nyaman berpenampilan sebagai cowok gitu kan. Ada juga cowok yang memang dia dance cover penampilannya agak kecewek-cewekan gitu kan. Tapi nggak hanya di dunia dance cover, kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang penampilannya agak kecewek-cewekan di komunitas manapun ada aja. Bahkan kayak di kampung-kampung gitu ada aja kan yang joget-joget lomba joget yang ada cewek-cewekan gitu. Itu ada. Kayak gitu sih Bang. Ngomong-ngomong masalah penampilan. Kan yang namanya K-pop gitu ya. Iya. Terkadang ada beberapa orang yang udah ikut komunitas dance cover, itu dia ngerubah penampilannya tuh. Itu dia benar-benar ngerubah penampilan, tapi nggak tahu ya itu ngerubah penampilan dari cowok ke cewek atau sebaliknya. Kebanyakan tuh dibilang alay gitu. Oke paham. Itu kebanyakan dibilang alay. Contoh, misalkan dulunya tuh kayak warna kulitnya kayak gini lah. Pas sudah ikut dance cover jadi putih. Jadi glowing-glowingin gitu ya. Jadi glowing, ya which is bagus kan? Iya. Tapi dikatain alay. Oh iya, aku paham sih. Itu menurut Kak Fis gimana? Aku based on pengalaman pribadi ya Bang ya. Jadi dulu aku sempat ada di masa alay juga gitu loh. sempat jujur gitu kan di masa-masa alay. Jadi waktu aku sekolah, aku kan suka K-popnya dari zaman sekolah. Aku jadi pakai rompi, pakai jas ke sekolah. Padahal dalamannya baju sekolah gitu ya kan. Tapi di masa itu aku anggap itu keren gitu loh. Kayak aku nonton drama kan, kayaknya kalau pakai ini keren nih. Pas ke sekolah, aku kayak pakai headset gitu kan. Pakai headset terus dengerin musik Korea gitu kan. Itu ekspektasi aku kayak orang-orang ngeliatin gitu kan. Tapi realitanya anjir jijik gitu. Kayak gitu sampai ke bawah di kuliah ya, aku rambut aku kayak ngejreng banget, pirang gitu kan. Oh pirang? Iya. Waduh. Terus teman-teman kuliah satu angkatan bahkan kakak tingkat itu kayak opa, itu aku kayak senang gitu kan. Senang. Dipanggil opa gitu. Tapi sekarang aku baru sadar itu catcalling ternyata kayak bencong. Jadi akhirnya aku kayak waduh,
ternyata penampilan aku kayak gitu alay juga aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya aku mulai kayak menyesuaikan diri lah yang mana sebenarnya sekarang juga aku kayak agak-agak kayak Korea-Koreaan kan gitu kan kayak stylenya. Cuma aku menyesuaikan lagi gimana supaya nggak terlalu nyolokin banget gitu karena menurut aku kita juga harus nyesuaiin sama budaya Indonesia kan. Benar. Kayak misalnya aku pakai jas di Indonesia gitu kan mau ala-ala opa kan nggak nyambung gitu loh kan. Jadi aku bilang coba kayaknya aku pernah lihat idol ini pakai pakaian ini deh gitu kan, kemeja atau kaos dimasukin, pakai kacamata yang frame-nya kayak gini, rambutnya agak pirang-pirang dikit-dikit gitu kan, ya nggak apa-apa lah gitu. Dan itu juga meminimalisir supaya aku nggak dipanggil alay gitu ya. Benar. Tapi kalau aku ngelihat secara pribadi ya gitu ya bang ya, berpenampilan ala-ala K-pop itu nggak apa-apa sih selama masih ganteng-ganteng aja gitu kan ya, asal tidak melebihi batas kewajaran aja gitu kayak pada saat aku masih masa SMP SMA gitu kan. Ada juga bahkan yang teman aku yang bahkan lebih parah gitu ya bang ya, dia pakai foundation gitu ke kampus gitu kan. Make ke up kampus dong? iya pakai foundation gitu kan supaya bisa kelihatan putih gitu loh. Itu memang agak-agak alay sih, jadi nggak salah juga kalau orang misalnya bilang wah alay banget sih gitu ya gitu sih gitu. Kan ada tuh di beberapa komunitas dance cover di mana cowok ngedance cewek. Oh gitu, oke. Dan ya ini bisa dibilang asal muasal stigma orang cowok yang ngedance itu banci. Oke. Iya bener kan? Iya. Nah, menurut dari Kak Pi sendiri, apa bener itu cowok-cowok yang ngedance seperti itu emang jiwanya kewanitaan atau cuman profesionalisme? Ini sebenarnya agak sensitif ya bang ya, dan juga aku mohon maaf nih buat teman-teman dance cover mungkin ada yang nggak sependapat sama aku gitu ya, karena aku juga punya penilaian umum untuk hal ini gitu kan ya. Iya benar. Kalau aku sih ngacunya ke agama ya, mohon maaf kalau ada teman-teman yang lebih paham ya. Kalau aku sih gini, sama halnya dengan prinsipnya bahwasanya kalau berpenampilan wanita itu sebenarnya nggak baik gitu ya, makanya berpenampilan kewanitaan itu nggak baik ya. Jadi kalau secara umum sih berpenampilan nampil cowok ke cewek itu memang nggak baik sih pada umumnya gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi agama gitu ya. Tapi kalau melihat dari sisi aku secara pribadi, artinya tadi aku tidak membenarkan gitu kalau cowok ngedance cewek, aku nggak pengen membenarin. Tapi kalau dilihat dari sisi pribadi, ada beberapa orang yang menganggap itu sebagai seni gitu kan. Seni kayak misalnya ada beberapa cowok yang memang dance cewek dan dia normal-normal aja gitu kan. Tapi meskipun juga banyak cowok yang memang dia mohon maaf tidak normal gitu kan. Maksudnya dia tidak straight cowok suka cewek gitu kan. Cuma ini kayak lebih ke pribadi masing-masing aja gitu. Aku nggak gangguin mereka kan. Dan mereka juga udah cukup dewasa lah. Mereka tahu kalau mereka melakukan penampilan seperti ini, maka stigma masyarakat akan menilai seperti itu gitu. Ya, benar gitu banget. kan. Jadi aku kayak kadang perform gitu kan. Aku penampilan cowok nih, penampilan cewek, terus ada cowok yang berpenampilan cewek. Di satu sisi aku berpikir kayak kalau orang tua aku atau sahabat-sahabat aku atau kerabat dekat nonton ini, dia bisa bakal mikirin aku aneh-aneh nih karena ada grup lain yang dance yang tidak sesuai dengan kodrat gitu ya. Ya kodratnya gitu kan. Cuma kembali lagi, mereka itu teman-teman aku yang di dunia dance cover yang memang trans cover namanya ya, trans cover, dance cover gitu kan. Mereka itu baik-baik aja orang-orangnya, tidak aneh-aneh gitu kan. Tidak aneh-aneh. Artinya ketika mereka menampilkan penampilan cowok ke cewek, itu kembali ke mereka lagi gitu loh. Masyarakat yang akan menilai mereka gitu kan. Ada yang bakal menilai itu buruk, ada juga yang kayak ngelihatnya hiburan gitu loh ya kan. Karena kalau ini agak-agak sok bijak gitu ya kan, kayak apa ya, kayak misalnya ketika siapapun orang mau sebaik apapun pasti tetap akan ada orang yang menganggap dia buruk gitu loh ya kan. Contohnya kayak Pak Presiden Jokowi atau Nabi Muhammad SAW kan, tetap aja ada yang bakal tidak menyukai, ada yang menyukai gitu ya. Sama halnya dengan trans cover seperti itu gitu kan, ada yang menyukai dan ada yang tidak gitu. Kalau kembali lagi ke pertanyaannya abang tadi yang awal, apakah memang mereka cuma profesionalitas aja atau memang seperti itu? Berdasarkan apa yang saya lihat pada umumnya sih ada yang memang profesionalitas, tapi tidak sedikit juga yang memang suka begitu. Mereka begitu, tapi orangnya baik gitu loh. Itu yang mesti dikutip ya. Dan tidak hanya di dunia dance cover, kita menemukan orang-orang yang mohon maaf
trans cover seperti itu gitu loh. Di komunitas manapun, di dunia masyarakat dan sebagainya kita bakal nemuin seperti itu gitu. Iya, kayak gitu sih Bang menurut itu sih yang kadang aku gitu. Bikin apa ya? Bikin gemes gitu. Orangnya baik-baik aja tapi yang dilihat itu kayak contoh act-nya mereka. Iya. Yang ngedance apa ya? Cowok ngedance cewek. Itu doang yang dilihat tapi mereka nggak ngelihat padahal orang ini baik gitu kan. Iya benar. Jadi ya itu kadang orang ngelihatnya kayak yang nggak baiknya aja gitu. Maksudnya mungkin ada juga homofobik apa gimana, aku kurang paham ya. Cuma aku sih ngeliatnya gini, kalau misalnya dia baik-baik aja ya udah gitu loh ya kan. Maksudnya aku berteman sama semua, dia nggak gangguin aku gitu loh ya kan. Ya udah sih gitu aja gitu. Karena ya udah itu kembali ke pribadi masing-masing. Selama dia baik-baik aja ya udah. Benar. Tepat sekali. Nah ini juga nih. Aku nih jujur sebenarnya sih kepo banget. Karena dari tadi abang Kak Fis tuh jawabnya berdasarkan pengalaman aku pengen tahu pengalaman nih. Pengalaman apa tuh? Pengennya sih Kak Fis tuh sharing pengalaman gitu selama di dunia dance cover atau selama jadi fanboy gitu. Pengalaman tidak enak dan enaknya gitu ya. Bisa dibilang suka dukanya lah. Gitu. Kalau sukanya sih ya, sukanya mungkin aku punya banyak kenalan gitu ya, punya banyak kenalan teman dan juga terutama punya banyak teman-teman cowok, cewek dan punya banyak teman cewek juga gitu kan ya. Karena memang apa ya, dunia dance cover atau K-pop itu banyak cewek yang peminatnya. Jadi secara tidak langsung juga aku membuka peluang buat kenal teman-teman cewek, cowok juga sih gitu kan gitu loh. Itu sih nilai plusnya ya. Sama kayak lebih dikenal aja sama orang-orang gitu loh. Kayak misalnya waktu pada saat aku skripsian waktu itu kan, karena dosen aku tahu aku anak dance cover, ternyata anaknya itu suka lihat aku nampil gitu. Jadi kayak itu juga mensupport aku gitu supaya nilainya bisa bagus gitu loh. Oh iya bener. Pengalaman baiknya mungkin itu sih kayak lebih orang-orang lebih tahu aja gitu kan, kayak ada yang tahu gitu loh, kayak terus punya memperluas banyak teman, entah itu cewek atau cowok gitu kan. Terus juga kayak circle-nya dunia anak dance cover itu nggak pernah aneh-aneh sih Bang, kayak apa ya? Pokoknya dari semua komunitas yang pernah aku lihat gitu kan, jadi wibu sama K-popers tuh nggak ada ruginya gitu loh ya kan, dua itu jadi wibu atau K-popers nggak ada ruginya, baik-baik aja anak-anaknya gitu loh. Itu sih sukanya ya. Kalau dukanya paling apa ya? Yang paling ngejelek itu waktu aku masih ngekos di Samarinda ya, teman-teman itu kan tahu nih aku udah mau perform, ya itu paling kayak di cold calling itu banci gitu kan. Cuma aku kembali lagi, maksudnya aku ini kok misalnya aku nggak banci gitu kok, meskipun aku dance cover tapi juga aku punya hobi-hobi yang cowok banget gitu loh ya kan, kayak gitu pencak silat tadi. Iya maksudnya aku kayak aku kayak berlatih gitu loh, terus aku juga sempat ngelatih di Unmul gitu loh ya kan, kayak ngelatih pencak silat itu kan nggak bencong berarti aku gitu kan. Ya pengalaman buruknya paling itu sih, kayak di cold calling aja, di cat calling gitu kan, kayak opa paling ngolok gitu loh. Itu sih. Berarti dulu Kak Fis pernah dibully dong hitungannya? Pernah dibully, cuma kayak nggak bully yang parah amat ya, kayak sampai digejlokin apa gimana. Paling catcalling sih paling umumnya, kayak opa gitu. Iya gitu, cuma ngolok Pak, yang manggil cowok kan. Cowok, tapi tujuannya kayak troll gitu. Iya, jadi aku diam nih, mereka kayak cukup joget-joget depan aku gitu, ya aku malu juga gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, kayak gitulah. Mungkin teman-teman yang cowok-cowok K-pop paham lah kondisi-kondisi kayak yang aku ceritain ini, sering di catcalling kayak gitu loh. Iya sih benar. Kayak gitu sih Bang. Gimana ya kadang gemes gitu kalau ngeliat orang K-pop yang suka K-pop gitu ya, dance cover lewat dikata-katain. Itu kadang walaupun aku nggak terlalu K-pop gitu ya, nggak terlalu ya, bisa ngedance sih bisa, cuman nggak hebat gitu ya. Tapi kalau dikata-katain gitu tuh gitu. Iya, jadi kadang juga aku baca komen, kadang gini sih aku kadang baca ini kan Bang, kayak baca kolom komen di media sosial kayak Instagram gitu kan. Ada kayak misalnya BTS itu kayak ada form berita gitu kan di Instagram, kayak Indozone misalnya gitu kan. Dia ngeberitain prestasinya BTS nih di beritanya di Instagram gitu kan. Terus aku baca komennya plastik gitu. Padahal yang dilakukan oleh idol K-pop itu sebenarnya baik-baik aja, tapi malah dijudge plastik dan dan sebagainya gitu. Kayak apaan sih, malah dia lebih buruk daripada orang yang pelaku K-pop itu sendiri gitu kan. Iya, orangnya padahal cuman ngelakuin hal-hal baik, hal-hal baik aja. Plastik kayak jualan aja. Iya. Iya sih, bingung juga sih kadang. Tapi
pernah nggak sih kacip sampai tuh kan keingatan yang kemarin tuh. Keingatan kemarin. Iya Kak Fis. Kalau Kak Fis ini tuh pernah nggak sih yang namanya ngelewatin dia ketawa dong. Ngelewatin fase dimana kerabat atau keluarga itu nggak setuju dengan Kak Fis itu terjun ke dunia dance cover ya. Pernah sih mama sama bapak aku itu kayak, kamu ngapain sih dance kayak gitu, kayak buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan, ke Samarinda dan sebagainya, buang-buang uang gitu kan. Itu pernah ngalamin kondisi-kondisi kayak nggak disetujuin gitu loh, kayak karena orang tua kan pengennya anaknya juga ngelakuin hal-hal yang baik-baik aja. Cuma aku lebih ke memberikan pemahaman ke orang tua gitu kan, kayak ngasih lihat videonya, mah ini hobi aku, terkadang ini menghasilkan nih mah kalau misalnya juara gitu kan, kayak bantu-bantu jajan aku di Samarinda juga kadang gitu kan. Jadi kalau protes dari orang tua itu ada gitu, cuma aku lebih ke yang meyakinin bahwasanya hobiku ini positif loh. Kalau mama atau bapak mau nonton, ya udah datang aja nonton, aku nggak aneh-aneh kok. Lagian ini juga olahraga kan gitu. Kadang aku joget-joget di ngapalin gerakan gitu kan di ruang tamu, mereka ngelihat gitu loh, kamu ngapain sih kayak orang kesurupan gitu joget-joget gitu. Dibilang gitu dong. Iya, kayak orang kesurupan. Aku bilang enggak, emang ini olahraga aja gitu kan, olahraga. Akhirnya lambat laun ya beliau juga paham gitu, malah justru kadang bilang gitu kan, Pian coba nonton videonya, mama mau lihat gitu. Oh ya ini mah lihat nih kayak gitu sih. Jadi awalnya memang kurang serak. Karena yang seperti yang aku bilang di awal bang, orang kalau nggak paham dia pasti akan menjudge gitu loh. Benar. Tapi ketika dia sudah paham pasti dia bakal oh gitu ya, oh gitu. Makanya kalau ada orang menjudge, aku nggak pernah sih kayak ngejudge balik gitu kan atau marah balik. Aku diam dulu aja, terus kemudian ngasih tahu gitu kan, kamu mau lihat nggak? Misalnya ada cowok, aku bahkan gini bang, pernah ada sahabat aku, dia tuh anti K-pop banget gitu kan. Anti K-pop banget, tapi dia nggak benci aku gitu kan, dia kayak nggak suka K-pop aja, tapi dia nggak benci aku karena sahabat aku sendiri gitu kan. Lambat laut itu aku kayak meracuni dia gitu loh, kayak kamu lihat nih, kamu betul yang nggak suka K-pop ya. Terus aku liatin dia, kamu lihat member Blackpink nama Jennie nih. Aku liatin dipancing. Fancam yang seksi gitu kan. Wih anjir kan kok seksi banget gitu kan. Terus aku liatin lagi yang namanya Jihyo gitu kan. Ini kamu lihat Jihyo nih sama Nancy Momoland nih, kamu lihat nih fancamnya nih. Akhirnya ternyata tiba-tiba mereka kayak diam-diam nonton sendiri gitu tanpa disuruh gitu kan. Dipancing dulu. Iya gitu. Ternyata mereka juga bisa dibikin senang gitu loh kalau misalnya mereka mau tahu, mau dikasih tahu gitu. Jadi aku sih kayak nggak usah dimarahin lah orang-orang kayak gitu, nggak usah dilawanin. Tapi coba bilangin, yakin kamu nggak suka nih, coba kamu lihat ini nih. Lama-lama jadi kayak suka juga gitu. Suka juga, padahal ngeliat, aduh cakep, nonton Iya. Iya sampai kadang dia teman aku kayak ngetek gitu kan, ada yang mantap gitu kan, videonya mantap, di tag di Instagram, mantap nih. Oke, mantap. Terus aku juga bilang kan, wah kok ada yang lebih mantap nih gitu. Bertanding dong. Iya. Iya. Biasanya nih, kalau Kak Fis itu nampil, itu biasanya di make up kan? Iya. Nah, kalau menurut Kak Fis sih mungkin udah wajar gitu ya, kalau Kak Fis itu make up. Terkadang kan orang mandang cowok itu bisa dibilang banci atau sekong. Iya. Gimana kata-katanya bingung. Ya bisa dibilang. Bahasanya maaf. Iya. Bisa dibilang banci kalau dia berpenampilan seperti perempuan atau make up. Oke. Apakah itu sah saja atau enggak sih sebenarnya untuk pakai make up pada saat nampil? Menurut aku gimana ya? Kita kembali ke budaya lagi ya, ke budaya. Jadi tiap negara itu kan budayanya beda-beda. Kalau zaman dulu itu memang make up itu tidak umum digunakan oleh kaum pria. Jadi make up itu cuma biasa dipakai oleh kaum wanita gitu kan, di kegiatan sehari-hari atau dia kegiatan-kegiatan khusus. Dan cowok itu sangat jarang bermake up gitu kan. Bener. Bahkan aku pernah lihat keluarga yang pada saat wedding cowoknya itu nggak make up gitu, hanya ceweknya aja. Aku pernah nemuin yang kayak gitu. Artinya memang cowok itu kodratnya tidak bermake up ya. Tapi kalau ngelihat budaya yang sekarang ini udah mulai ada perubahan budaya, beberapa cowok juga ada yang udah mulai make up gitu. Make up meskipun nggak banyak ya, tapi di negara-negara tertentu kayak Jepang, Korea, Cina itu udah mulai banyak cowok yang menggunakan make up, dan di sana udah wajar-wajar aja. Bener. Nah kalau di Indonesia sendiri ini masih kayak hal yang tabu kalau cowok make up ya.
Tapi tidak ada, menurut aku secara pribadi tidak ada salahnya juga cowok itu make up dalam artian masih batas wajar. Benar. Misalnya dia pakai pelembab aja, atau kayak pakai bedak bayi gitu kan supaya wajahnya nggak terlihat kusam gitu loh. Misalnya jalan sama doi nih, sama gebetan atau apa gitu kan. Pastinya dandan dong. Dandan dikit-dikit lah, tipis-tipis Iya, gitu kan. biar- Atau minimal cuci muka lah gitu. Kadang udah keluar gitu kuman. Nah itu Bang. Nah, terus kalau ke mengacu pada yang dance tadi, apakah wajar? Menurut saya sangat wajar gitu ya kalau kita ngedance make up. Tapi make upnya juga harus make up cowok gitu kan. Karena make up itu ada make up cowok, ada make up cewek gitu kan. Gak mungkin kita nampil dance cover, tapi make upnya itu make up cewek gitu kan. Jadi saya cowok nih, aku cowok nih. Tapi make upnya ya harusnya make up cowok, jangan make up cewek gitu kan. Jadi kalau minta di make upin ada gambarnya, ini gambarnya nih, bikin muka aku mirip kayak gini gitu kan misalnya aja. Disesuaiin Iya. gitu. Jadi make up cowok gitu kan, dan juga jangan terlihat seperti cewek. Justru kalau misalnya kita nggak make up pada saat perform, itu malah jelek gitu, kayak muka kita kusam, kayak kita kan mau nampil di depan banyak orang nih, perform dance, masa nggak make up gitu loh. Jadi sudah sangat wajar kalau kita ngedance di panggung itu harusnya make up, tapi make upnya harus make up cowok gitu loh. Make up cowok. Gitu sih menurut aku. Berarti make up itu bisa dibilang untuk menunjang penampilan saat Bener tampil sekali, ya. menunjang penampilan gitu kan, yang awalnya mukanya biasa aja, wis jadi tiba-tiba wis opa gitu. Iya wes opa, nanti turun panggung diserbu. Nah, wih. Diserbu foto-foto. Iya. Tapi pernah nggak sih? Ini sering-sering dikit deh. Iya. Pernah nggak sih Kak Fis itu manggung udah selesai manggung, pas turun itu diserbu langsung gitu, Oh gitu ya. digerumuni oleh kaum hawa. Kaum hawa. Ini sekalian aku sharing juga ya Bang ya mengenai boleh, pengalaman pribadi ya. Jadi kalau di anak dance cover itu memang pecinta dance cover itu banyak cewek ya, dan orang yang masuk di dunia dance cover itu banyak cewek dan cowok itu jarang. Sehingga kalau ada cowok yang dance cover itu kayak wah gitu, kayak wah banget gitu loh. Ya makanya itu juga yang menjadi alasan aku mau masuk dunia dance cover, karena peminatnya banyak cewek kan gitu loh. Nah, kalau ke pertanyaannya Abang apakah pernah kayak gitu, itu pernah, dan bahkan dulu sering kayak minta foto-foto bareng gitu kan. Wow. Ada positif dan negatifnya, tapi hal itu. Negatifnya adalah aku pernah ada di masa kayak jadi malah kayak star syndrome gitu loh. Kayak gitu. Aku jujur pernah mengalami hal seperti itu kan. Kayak terutama waktu masih zaman-zaman awal-awal kuliah gitu. Karena kan kita kaget gitu kan ya. Habis perform, ada yang datangin cewek-cewek banyak itu. Minta-minta foto gitu kayak berasa artis kan. Jadi akhirnya terjadi namanya star syndrome. Mungkin anak-anak teman-teman saya yang sekarang baru-baru dance cover mungkin pernah ngalamin ini juga nih gitu kan. Nah ini aku sharing sedikit aja. Itu mungkin menurut aku hal yang kurang wajar sih kalau kita pada akhirnya star syndrome gitu kan, kayak postingan-postingan Instagram malah jadi kayak sok-sok ngidol padahal cuma anak dance cover gitu kan. Itu sesuatu hal yang kurang baik sih gitu kan. Cuma ketika aku udah usia makin tuir kayak sekarang gitu kan, udah makin sadar gitu bosnya, kalau aku kayak star syndrome gitu apaan sih, alay banget, kayak apa aja gitu kan. Jadi sekarang lebih kayak kalau ada yang ngajakin foto, wah alhamdulillah bersyukur, tapi nggak pengen kayak sok-sok terkenal gitu, nggak pengen gitu sih Bang. Jadi kayak kalau ada yang ngajakin ya udah bersyukur, berarti dia suka perform aku gitu kan. Kalau nggak ada juga ya udah gitu. Ya makanya tadi aku bilang efeknya adalah senang yang pertama, tapi efek jangka panjangnya kalau udah berlebihan jadi kayak star syndrome, dan itu nggak baik gitu ya. Itu yang mesti teman-teman hindarilah hal-hal seperti itu gitu. Oh iya benar. Ngomong-ngomong tentang star syndrome, itu bisa dibilang penyakit nggak sih untuk anak-anak dance cover sekarang? Bisa jadi ya Bang ya, karena apa ya? Karena aku pernah mengalami ya. Maksudnya aku nggak pengen munafik bosnya, aku nggak kayak gitu. Aku pernah mengalami fase-fase alay dunia per-K-popan tuh pernah, yang penampilan dimirip-miripin opa padahal nggak cocok. Star syndrome sebenarnya itu nggak bagus gitu ya. Menurut aku ini kayak semacam penyakit diri yang mesti dihilangkan gitu. Ada teman aku yang kayak postingannya itu kayak sok-sok kayak idol gitu kan, juga foto-fotonya juga yang menurut aku agak-agak berlebihan gitu loh. Menurut aku mereka karena shock sebenarnya, karena shock tiba-tiba orang yang kayak nggak dikenal tiba-tiba mereka disukai banyak orang, sehingga akhirnya terjadi yang namanya star syndrome seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang penyakit juga kali ya, dan itu mesti
lambat laun mesti disadarkan gitu bosnya. Kamu bukan artis, sadar gitu. Harus di bener tuh gitu sih star Bang. syndrome tuh bikin apa ya? Gitu kalau belum jadi gitu. Iya bener sih. Deh, gitu. Mending biasa aja gitu habis nampil ya udah biasa aja, jangan kayak malah kayak ngalah kayak sosok ngartis gitu kan. Itu sih malah kayak bisa jadi paradigma negatif lagi di masyarakat gitu loh. Iya bener. Kayak gitu. Ini tadi Bapak Direktur udah begini-begini tuh. Udah begini-begini tuh, tandanya udah mau habis tuh. Oh gitu. Udah begini-begini tuh. Udah berapa jam? 10 jam kayaknya. Udah gak kerasa. Dikira masih 10 menit. Tahu udah begini. Iya. Nah, ini kan Kak Fis sekarang udah kebentuk jadi seseorang yang dikenal lah. Siapa sih Kak Fis? Alhamdulillah. Dan aku mau nih Kak Fis itu berbagi pesan. Berbagi pesan untuk teman-teman dance cover dan juga teman-teman yang baru mau masuk, entah itu cewek atau cowok. Nah, gitu. Pesan dari aku gitu Bang ya. Iya, tentang cowok yang tadi yang begitu atau star syndrome apa aja kayak gitu. Oke. Pertama pesan aku buat teman-teman yang pengen masuk dance cover ya, masuk aja. Pokoknya gila seru banget dunia dance cover itu. Kita bisa memperkenal banyak jaringan, kenal banyak teman gitu kan, dan juga asik banget dunia dance cover itu, seru lah pokoknya. Kalau buat teman-teman yang udah masuk dunia dance cover udah lama kayak aku, ini aja sih, jangan terlalu keasikan juga di dunia dance cover. Ingat kita juga punya dunia kerja, dunia perkuliahan gitu kan, yang kadang kita ngelupain itu, malah asik dance covernya aja gitu loh. Jadi ya pesan buat teman-teman sih, suka dance cover oke, suka K-pop oke, tapi please jangan berlebihan gitu loh ya. Itu sih pesan dari aku Bang. Tapi kalau untuk teman-teman yang mohon maaf kayak yang tadi kita bahas sensitif itu trans cover sih, kalau buat aku pribadi sih ya kalian jalanin aja apa yang menurut kalian suka dan benar gitu kan. Soal paradigma negatif dari masyarakat, kalian udah dewasa dan kalian tahu bahwasanya apa yang kalian lakukan apa imbasnya buat kalian gitu loh. Tapi selama kalian senang dan kalian baik buat orang lain, ya nggak perlu ragu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut gitu loh. Mungkin itu sih yang pengen aku sampaikan Bang. Sama buat teman-teman dance cover di luar sana yang mungkin malu, cowok-cowok yang malu dan sebagainya. Ya aku juga malu gitu terkadang gitu kan, kayak ya aku udah kayak gini tapi kayak masih dance cover gitu kan, kayak ala-ala kayak gini, kayak takut dipandang alay dan sebagainya. Nikmati aja hidup kita. Jalanin aja hobi kita, yang penting kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang baik gitu loh. Itu sih kalau dari aku Bang. Bener sih, dari gimana ya, kalau kita selama nggak merugikan orang lain dan juga kita tidak berdampak buruk untuk orang lain, ya udah jalanin aja gitu. Iya benar. Hidup hidup kita bukan hidup mereka. Benar gitu, banget. Yang penting tetap dance cover dan jaga ibadah. Anjay. Iya, siap. Terkadang gitu tuh bisa lupa ibadah. Iya benar. Iya benar. Udah berhubung durasinya udah habis, makasih untuk Oke, aku juga makasih banyak buat Abang gitu kan. Dari iya. wawancara kayak gini gitu. Siap. Ini podcast pertama buat saya gitu kan. Siap, nanti diundang lagi dong kapan-kapan. Amin. Nanti lah kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makasih untuk Kak Fis udah bisa datang ke podcast kami. Jauh-jauh lagi dari Balikpapan. Dari mau datang ke sini tuh udah. Iya. Semoga banyak yang nonton ya Bang ya. Amin. Nanti aku bantu share nonton juga pokoknya. Aku share di Twitter nanti. Siap. Makin jadi. Terima kasih buat Kak Fis dan buat kalian yang udah nyaksiin podcast ini, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di follow Instagramnya Kak Fis ya. Kalau mau tanya-tanya tentang dance cover apa segala macem, orangnya di sini. Iya, boleh di follow Instagram saya nanti. Iya, di follow. Bawah. Kayaknya ada deh kayaknya. Nanti ada di link di deskripsi. Bye. Gitu banget. Oke, dan this is Dianos Podcast and we're out.